Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila, nomor absen 23 dari kelas 12 MIPA 2. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang surat lamaran kerja yang dimulai dari pengertian. Apa sih surat lamaran pekerjaan itu? Surat lamaran pekerjaan adalah sarana atau media komunikasi yang digunakan oleh calon pekerja untuk menyampaikan maksud untuk bekerja kepada pihak yang membuka kesempatan untuk bekerja, baik berupa perusahaan, industri, lembaga, hingga toko kecil gitu. Lalu selanjutnya yang akan kita bahas adalah jenis-jenis surat lamaran pekerjaan. Berdasarkan susunannya, terdapat dua jenis, yaitu surat lamaran digabung dengan riwayat hidup atau CV. Lalu yang kedua, surat lamaran yang terpisah dengan riwayat hidup. Untuk surat lamaran digabung dengan riwayat hidup, artinya adalah data pribadi yang berisi informasi-informasi selama hidup, meliputi kayak nama lengkap, alamat, status, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, riwayat organisasi, dan sebagainya. Lalu untuk surat lamaran yang terpisah dengan riwayat hidup itu kayak seperti kedua lembaran itu terpisah dan bukan kesatuan, sehingga suratnya nampak terlihat lebih singkat. Lalu untuk berdasarkan wujudnya itu terdapat dua juga. Yang pertama itu berwujud fisik, yang berarti lembaran kertas yang berisi lampiran-lampiran berupa ijazah, sertifikat, dan sebagainya. Lalu berwujud digital, yaitu yang dimana tidak berbentuk fisik, namun cukup dengan bentuk file digital yang kemudian melampirkan juga file-file pendukung selain surat. Selanjutnya adalah fungsi surat lamaran kerja. Yang pertama, fungsinya adalah bagi pelamar kerja, yaitu memberikan kesan pertama, yang dimana surat lamaran pekerjaan yang disertai dengan lampiran, ia bisa menunjukkan bagaimana kualitasnya dan memberikan kesan kepada penyedia kerja. Lalu yang kedua itu sebagai alat komunikasi, yang dimana surat ini tuh berfungsi untuk alat komunikasi yang menghubungkan maksud pelamar kepada penyedia kerja gitu. Yang tadinya sebelumnya tidak saling kenal gitu, maka harus membutuhkan media komunikasi gitu. Lalu yang ketiga adalah menunjukkan permohonan yang serius. Kayak orang yang menuliskan permohonannya lalu dikirimkan itu akan terlihat lebih serius ketimbang sekedar berbicara yang berpotensi dianggap omong kosong. Nah, bagi penyedia kerjanya, surat lamaran kerja ini berfungsi sebagai menunjukkan kelayakan pelamar untuk kerja di tempatnya gitu. Kayak apakah seorang pekerja ini akan layak ditempatkan di perusahaannya atau tidak. Selanjutnya adalah sistematika surat lamaran pekerjaan atau struktur surat lamaran pekerjaan, yang dimana yang pertama berisikan tempat dan tanggal pastinya, lalu yang kedua ada lampiran, lalu yang ketiga ada hal, lalu yang keempat ada alamat surat, lalu yang kelima ada salam pembuka, yang keenam ada alinea pembuka, lalu yang ketujuh alinea isi, lalu yang ke-8 alinea penutup, lalu yang ke-9 salam penutup, lalu yang ke-10 tanda tangan dan nama terang. Selanjutnya adalah tips dan cara agar surat lamaran pekerjaan itu terlihat lebih menarik gitu. Yang pertama itu penggunaan bahasa yang baik dan benar gitu. Kayak selayaknya kaidah-kaidah umum dalam penulisan bahasa Indonesia. Tidak menggunakan penggunaan kata-kata yang tidak baku atau kata gaul gitu yang mungkin bisa membuat perusahaan menjadi hilang minat gitu. Lalu yang kedua itu penggunaan kalimat efektif, yang dimana
kalimat yang kurang lebih yang singkat, padat, namun jelas, dan bahasanya itu tidak bertele-tele, yaitu bahasanya sederhana, to the point, seperti itu. Lalu yang ketiga, perhatikan kebersihan jika bentuknya fisik, mulai dari kertasnya tidak ada noda ataupun coretan ataupun tip X, seperti itu. Lalu yang keempat, tulis manual jika bentuknya fisik gitu. Sebagai perusahaan gitu, pasti bakalan dapat mempertimbangkan gitu adanya ilmu psikologi yang mampu membaca kepribadian gitu dalam penulisan itu. Lalu yang kelima itu buat riwayat hidup semenarik mungkin, yang dimana menguraikan kisah hidup dengan cara deskriptif gitu. Lalu yang keenam, perhatikan orisinalitas lampiran, yang dimana bukti identitas, ijazah, sertifikat gitu, semuanya harus dipastikan gitu dari berkas asli gitu, jangan sampai ada bohong ataupun ada palsu gitu. Lalu yang ketujuh adalah menambahkan portofolio, yang dimana kayak menunjukkan jika semisalnya ada pengalaman kerja atau ya pengalaman lainnya gitu yang relevan dari pekerjaan yang dilamar gitu. Sekian penjelasan saya tentang materi surat lamaran pekerjaan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.